Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di malam hari ini kita kembali lagi dalam perenungan malam. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus. Di dalam doa mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan baik boleh menjaga setiap aktivitas tugas pelayanan kami di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang hingga sampai saat ini, di malam hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh kembali melakukan aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dalam kehadirat Tuhan, ingin ikut dalam renungan malam. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan roh Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan kasih, kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 26 hingga ayat 41. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 hingga 41, demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, baik yang termaksud keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menanggapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menanggapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat, dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku di atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara kedatangan tamu, yaitu seorang sales yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah? Sales ini memberikan kabar bahwa ada alat, bahwa ada obat tradisional, kesehatan yang dapat mencegah dan mengobati sakit penyakit yang kita alami. Sales ini dengan semangat dan penuh keyakinan mempromosikan barang dagangannya. Lalu tak jarang dari kita mungkin ada yang tertarik dengan apa yang sales ini tawarkan.
apa yang sales ini ceritakan, dan kemudian kita membeli barang dagangannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, gambaran tentang bagaimana promosi sales ini juga dialami dalam kondisi yang sedang terjadi pada pembacaan kita di malam hari ini. Bagaimana Paulus dalam bahasa sederhananya ia juga menyampaikan kabar, mempromosikan, memberitakan kabar kesukaan kepada orang-orang, sesuatu kabar yang penting untuk dikabarkan. Nah, pada saat itu, di konteks pembacaan Alkitab kita hari ini, Paulus memang berada dalam rumah ibadat di Antiokhia di Pisidia. Dalam rumah ibadat ini, Paulus bersaksi, menginjil tentang Yesus Kristus dengan memaparkan kisah hidup Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan kebangkitan Yesus Kristus secara terang-terangan. Cara Paulus menceritakan Yesus Kristus dengan luar biasa, dan akhirnya menyentuh hati dan ingatan yang mendengarkan. Bagi yang mereka yang mendengarkan, kita bisa baca di ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-34. Paulus bercerita dengan jujur tanpa unsur memaksa mereka atau membela atau menghakimi siapapun. Semuanya Paulus lakukan karena ada kabar keselamatan lewat penderitaan yang telah Yesus tanggung. Menyampaikan makna kisah Yesus itulah inti dari Injil Paulus. Kita bisa baca di ayat yang ke-35, ayat 38 sampai 39. Nah, namun ternyata saudaraku, dalam pemawartaan Injil, di dalam khotbah-khotbah Paulus, ternyata pimpinan Yahudi menolak Kristus serta menyalibkan Kristus. Ini yang terjadi. Dan hal ini disebabkan bukan karena mereka tidak mendengar nubuatan tentang Mesias, tapi memang karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil tentang Kristus yang Paulus beritakan, inilah yang menjadi ciri kesaksian kita pada saat ini, pada masa kini. Kita sebagai umat kepunyaan Allah dipanggil untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Apa saja kabar kesukaan itu, Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama, mengakui dalam hati bahwa Yesus adalah manusia yang tidak bersalah, meski harus mati dan turun dalam maut. Yang kedua, Allah lah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan ini menunjukkan kuasa Allah bagi seluruh ciptaannya, bahwa Allah mampu bekerja mengangkat Yesus dari jurang maut dan membangkitkan Yesus. Dan yang ketiga, Yesus adalah Tuhan dan manusia yang menyatakan kemahakuasaan Allah lewat sikap hidup Yesus dan apapun yang terjadi dalam diri Yesus, bahkan juga kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya. Yang keempat, Paulus dalam pembacaan menyatakan bahwa pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus. Nah, 4 inilah kabar kesukaan bagi kita yang seharusnya kita mau beritakan kepada sesama kita, mengingatkan kembali kepada sesama kita bahwa kita punya kabar kesukaan. Kita mau menceritakan kembali, kita mengimani bahwa hal ini benar adanya, sebuah fakta, bukan isapan jempol belaka. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mau menceritakan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, membawa kabar kesukaan, apakah harus menjadi seorang pendeta? Apakah harus menjadi seorang majelis, pelayan pelkat untuk berkhotbah, untuk menceritakan apa yang dialami dalam kehidupan Yesus, bahkan mungkin kepada semua orang? Nah, tidak harus seperti itu, saudaraku. Kabar kesukaan dan penginjilan yang kita lakukan bisa terjadi melalui berbagai cara dan bentuk. Misalnya, lewat nyanyian, lewat lukisan, lewat tarian, buku, perilaku teladan kita, persahabatan kita dengan sesama kita, bahkan orang yang di luar Kristus, perbuatan baik kita, cerita, kesaksian hidup, dan lain sebagainya. Mungkin juga tidak harus verbal, tapi juga bisa non-verbal, seperti kejujuran seseorang, kejujuran kita di tengah-tengah lingkungan yang sedang korup, di tengah lingkungan-lingkungan yang sedang bagaimana ia mau melindungi diri sendiri dan menjauhkan dari ancaman, adalah kesaksian. Inilah adalah kesaksian yang ampuh daripada berkhotbah atau ceramah dengan muluk tetapi kejujuran tidak dilakukan. Ini juga menjadi peringatan bagi saya, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya berkhotbah saja untuk bisa membawa kabar kesukaan itu. Khotbah memang, tapi caranya banyak.
bisa cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu Saudaraku, bersediakah kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar kesukaan itu kepada dunia, kepada sekitar kita? Kita dikuatkan Tuhan untuk tidak menjadi gentar menghadapi orang-orang yang hatinya belum terbuka pada berita kesukaan ini, tapi milikilah sikap teladan yang baik agar orang-orang yang belum terbuka dan menilai kita dengan intelektual dapat mengerti Yesus lewat sikap dan perbuatan kita. Di sini kita sudah memberitakan Injil atau kabar kesukaan, dan biarlah kita menyerahkannya itu pada Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang mampu membuka hati seseorang untuk mengerti, percaya, dan menerima Yesus. Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus mengampunkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan bagaimana kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, Tuhan memberikan kami anugerah dan kekuatan, dan di malam hari ini kami masih diberikan kekuatan untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika saat ini Tuhan, mungkin kami akan melanjutkan aktivitas kami, mungkin kami yang akan beristirahat malam. Tuhan yang topang, Tuhan yang jaga dan sertai istirahat malam kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami boleh tetap terjaga di dalam Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke depannya Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami menyandarkan segala sesuatunya ke dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami bawa segala pergumulan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebelum kami mengungkapkannya, Tuhan terlebih dahulu mengerti. Ampuni segala dosa-kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Biarlah hari demi hari kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mau setia dan tetap mau berubah menjadi lebih baik lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan kehidupan kami. Amin.